Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita hari ini ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Judul renungan, fokus menjadi murid yang setia. Kuasa Yesus dinyatakan melalui mujizat memberi makan 5.000 orang, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Seorang murid mengatakan, "Aku mau mengikut engkau kemana saja." Lalu Yesus memberi gambaran bagaimana mengikut Dia. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia yaitu Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan sebagainya, lalu ditutup dengan nats kita, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Seorang pembajak yang menoleh ke belakang saat membajak akan membuat lajur bajakan yang tidak rata, yang akan mempengaruhi panen. Demikian pula seorang murid yang terus melihat kembali kehidupan masa lalunya, masalah duniawi, atau keterikatan pada hal-hal lain dalam hidupnya, akan kesulitan dalam mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Menjadi murid Yesus menuntut loyalitas yang tidak terbagi. Yesus memanggil para pengikutnya untuk memprioritaskan kerajaan Allah di atas segalanya. Matius 6 ayat 33. Melihat ke belakang berarti keraguan, penyesalan, atau merindukan apa yang tertinggal. Itu dapat menghambat pertumbuhan rohani. Sama seperti petani harus fokus ke depan untuk membajak dengan lurus, seorang murid harus tetap teguh percaya pada jalan Tuhan tanpa terus-menerus mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk mengikut Yesus. Saudaraku, siapapun yang percaya pada Kristus harus siap menjadi muridnya. Seorang murid melakukan semua yang diajarkan oleh gurunya, apapun panggilan Tuhan bagi hidup saudara. Apakah menjadi pendeta, menjadi misionari, menjadi pegawai negeri, menjadi profesional yang bekerja di berbagai sektor, atau menjadi ibu rumah tangga. Saudara adalah murid Yesus. Lakukan tugas pekerjaan saudara dengan semangat sebagai seorang murid. Fokus dan prioritas kita hidup di dunia yang sementara ini adalah kerajaan Allah. Allah tahu kebutuhan kita. Dia mampu memberikan apapun yang kita butuhkan. Jika itu
adalah kehendak-Nya dengan cara yang tak pernah kita pikirkan. Tanda bahwa kita tidak memprioritaskan kerajaan Allah ialah jika kita fokus pada kebutuhan dan berusaha memenuhinya dengan segala cara, bahkan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan, dan mengabaikan prioritasnya. Jika itu yang kita lakukan, maka kita akan kecewa, dan Tuhan tidak dapat melaksanakan tujuannya dalam hidup kita sebagai murid-Nya. Saudaraku, mari kita tetap fokus pada Kristus. Meskipun ada gangguan dan tarikan dalam hidup kita, lepaskanlah masa lalu dan percayakan masa depan kepada Tuhan. Bertekunlah dalam iman, bahkan ketika mengikut Yesus membutuhkan pengorbanan. Mengikuti Yesus membutuhkan hati yang teguh dan tak tergoyahkan, yang sepenuhnya mengabdikan diri pada panggilannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ada harga yang harus kami bayar dalam mengikut Engkau. Ajar kami untuk siap membajak dan tidak menoleh lagi ke belakang, berkomitmen, fokus, dan tekun mengikut Engkau sebagai seorang murid. Kami rindu mendengar Engkau kelak berkata, "Baik sekali hambaku yang setia, mari masuk ke dalam kesukaan Tuhan-Mu." Terima kasih untuk anugerah dan kesempatan menjadi murid-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.